Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam, seringkali dipahami bahwa berhubungan intim dengan seseorang yang belum dinikahi adalah perbuatan terlarang dan termasuk dalam kategori zina. Namun, ini akan menjadi suatu kejutan bagi sebagian orang bahwa terdapat wanita yang diperbolehkan untuk dijima tanpa adanya ikatan pernikahan, bahkan dengan larangan untuk dinikahi. Keajaiban ini mungkin membingungkan, namun di dalamnya terdapat kedalaman tradisi dan spiritualitas Islam yang perlu kita pahami dengan seksama. Mari kita telaah lebih lanjut dalam materi ini, yakni wanita dilarang dinikahi tapi boleh dijima menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Sebelum membahas lebih lanjut tentang wanita yang boleh dijima tapi tidak boleh dinikahi, penting bagi kita untuk memahami konsep nikah dalam Islam. Nikah dalam ajaran Islam adalah pernikahan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga dan melaksanakan perintah Allah. Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 menyatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa ketentraman dan ketenangan hatimu, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa nikah adalah bentuk hubungan suami istri yang diakui oleh Allah. Oleh karena itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut dianggap sah dalam pandangan agama Islam. Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa kondisi di mana seorang laki-laki diperbolehkan untuk mengambil seorang wanita sebagai istri kedua, ketiga, dan seterusnya, yang dikenal sebagai poligami. Namun sebaliknya, ada juga kondisi di mana seorang wanita tidak dapat dinikahi oleh seorang laki-laki. Wanita tersebut adalah mahram, yaitu kerabat dekat yang diharamkan untuk dinikahi dalam Islam. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 22, Allah berfirman, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinafkahi oleh bapak-bapakmu, kecuali yang telah terjadi di masa lampau. Sesungguhnya yang demikian itu adalah kekejian dan perbuatan yang amat buruk dan jalan yang buruk. Hal ini menegaskan larangan menikahi wanita yang telah dinafkahi oleh ayah kita, kecuali dalam keadaan tertentu di masa lampau. Namun, terdapat kondisi yang berbeda, yaitu ketika seorang laki-laki tidak diizinkan untuk menikahi seorang wanita, namun masih diperbolehkan untuk berhubungan intim dengannya. Wanita tersebut adalah milkul yamin. Dalam Islam, pemahaman terhadap hukum-hukum yang berlaku menjadi sangat penting agar dapat mengamalkannya dengan benar. Salah satu contohnya adalah dalam konteks perbudakan, di mana seorang tuan yang muslim tidak diizinkan untuk menikahi budak wanitanya. Meskipun tidak diizinkan untuk dinikahi, budak wanita tersebut tetap dihalalkan untuk dijima. Namun, ketika budak tersebut telah dimerdekakan, maka ia menjadi haram untuk dijima sebelum dinikahi. Konsep milkul yamin, atau budak yang dimiliki, disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 5-6, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya, mereka dalam hal ini tiada tercela. Syekh As-Sadi menjelaskan, bahwa milkul yamin merujuk kepada budak perempuan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kitab Al-Muhadzab karya Imam Abu Ishaq Syairozi, yang kemudian dijabarkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu Syarah Muhadzab, dijelaskan bahwa seorang tuan yang memiliki budak wanita tidak diperbolehkan menikahinya, namun diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim.
Meskipun pandangan ini mungkin terdengar aneh, karena hubungan intim dianggap halal sedangkan pernikahan dianggap haram, namun ada juga pandangan lain yang menyatakan, seperti pendapat Imam Syafi'i, bahwa jika seorang tuan menikahi budak wanitanya, pernikahan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan, karena pernikahan harus memenuhi hak-hak wajib seorang wanita, terutama jika wanita tersebut masih dalam status budak. Kemudian dalam kitab I'anatut Thalibin dinyatakan bahwa seorang budak wanita tidak boleh dinikahi karena statusnya sebagai budak yang akan mencegah hak-haknya untuk diperoleh. Dalam Islam, pernikahan diwajibkan bagi setiap orang yang mampu dan telah mencapai usia yang tepat. Namun dalam situasi tertentu, seperti pada kasus seorang budak wanita, mungkin tidak bisa memenuhi hak-hak wajib bagi seorang wanita. Untuk memperoleh hak-hak tersebut, budak wanita harus dimerdekakan terlebih dahulu. Pandangan ini dapat berbeda-beda, tergantung pada masing-masing mazhab dan konteks budaya. Jika seorang budak wanita dinikahi, maka ia akan memiliki status sebagai istri. Namun jika tidak dinikahi, ia hanya menjadi milik tuannya dan dianggap sebagai budak. Status kepemilikan budak dinilai lebih kuat dibandingkan istri sah. Perbudakan memberikan dua faedah, yaitu keuntungan bagi tuannya, karena bisa digunakan untuk bekerja atau melakukan hubungan badan, serta bisa dijual beli. Namun, hal ini tidak berlaku pada istri, karena istri tidak memiliki status sebagai harta atau milik sang laki-laki. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3, Allah berfirman, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki." Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Pandangan ini menegaskan bahwa dalam konteks perbudakan, hak-hak budak wanita tidak setara dengan hak-hak istri, sehingga pernikahan dengan budak wanita dianggap tidak sah. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya keadilan dan pemenuhan hak-hak dalam pernikahan yang tidak dapat terpenuhi sepenuhnya dalam hubungan antara tuan dan budak wanita. Dalam Islam, istri sebenarnya hanya menjadi kemanfaatan saja dan tidak menjadi milik suami secara hakiki. Meskipun istilah suami istri dalam bahasa memiliki arti saling memiliki, namun secara hakikat, suami dan istri hanya dapat saling memanfaatkan satu sama lain. Apabila terjadi pemahaman bahwa ada kepemilikan atas pernikahan, maka hal tersebut justru dapat membatalkan pernikahan. Istri masih menjadi milik orang tuanya, sehingga suami tidak diperbolehkan untuk menjualnya kepada orang lain. Berbeda dengan budak, baik secara bahasa maupun hakikat, ia berstatus sebagai milik tuannya dan dapat diperjualbelikan. Jika seorang laki-laki menikahi budak perempuan yang dimilikinya, maka pernikahan tersebut tidak sah, karena statusnya sebagai budak mencegah hak-haknya dalam pernikahan. Namun, jika sang laki-laki telah memerdekakan budak perempuan tersebut, barulah kemudian boleh menikahinya, dan ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Islam, penting untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan yang mengharuskan adanya keseimbangan dan saling menghormati antara suami dan istri, bukan bentuk kepemilikan. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan yang dipegang teguh dalam ajaran Islam. Dalam pandangan orang awam, hukum Islam tentang budak dan pernikahan memang terkesan ambigu. Di satu sisi, Islam menentang perbudakan, namun di sisi lain, Islam juga memperbolehkan tuan untuk menikmati kehangatan ranjang dengan budak perempuannya. Namun, ketika kita memperdalam masalah ini, akan semakin jelas bahwa ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, perbudakan bukanlah produk agama Islam, namun sudah menjadi pola hidup seluruh umat manusia sebelum Islam datang. Kedua, hukum positif semua peradaban manusia juga memperbolehkan adanya perbudakan, termasuk keabsahan untuk menyetubuhi budak perempuan. Ketiga, membebaskan budak dengan tebusan adalah satu-satunya jalan yang dibenarkan dalam hukum. Keempat, perbudakan juga merupakan bagian utuh dari sendi dasar perekonomian suatu bangsa. Menghilangkan perbudakan berarti meruntuhkan sendi-sendi dasar perekonomian. Bayangkan saja,
Jika harga seorang budak saat itu mencapai 100 dinar, artinya, jika 1 dinar emas senilai dengan harga seekor kambing, maka seorang budak setara dengan harga 100 juta rupiah. Jika seorang tuan memiliki 100 budak, maka nilai asetnya mencapai 10 miliar rupiah. Oleh karena itu, menghapuskan budak dalam satu ketukan palu dapat menimbulkan goncangan dan keruntuhan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, Islam melakukan perubahan secara perlahan dalam penghapusan budak untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan pandangan, semua hal ini harus dipertimbangkan dengan matang dalam memahami pandangan Islam mengenai budak dan pernikahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.